Kalau aku tanya ke kalian, pernah nggak sih ngerasa kita tuh udah kerja keras banget, tapi hidup tuh tetap aja rasanya berat? Rolling, let's break it down. Nah, karena hari ini kita akan ngebahas film yang nggak cuma bikin nangis, tapi bikin kita mikir. Ini dia, The Pursuit of Happiness. Halo Sobat Kreatif, sebelumnya perkenalkan nama aku Hanif. Aku akan menjadi host di sini. Dan kita kali ini akan nge-review film yang cocok banget untuk belajar mengenai ketekunan di tengah kesulitan dalam hidup. Dan untuk kali ini, aku gak akan sendirian. Karena film seinspiratif ini ya nggak afdol lah kalau kita bahasnya cuman aku seorang diri gitu. Jadi di sini sudah hadir orang yang ya someone yang suka bahas film juga di platform besar juga. Ini dia Mas Joko Anwar. Salah dong, salah bukan. Ini dia tepuk tangan Mahdi Ari. Halo semuanya. Seneng loh aku diundang sini loh. Ini acara favorit aku di YouTube jujur aja. Ngerol. Iya, aku nonton dari SD jadi masih makan ini. Respect ya. Abis ini langsung ketemu HRD lah. Boleh. Boleh diperkenalkan terlebih dahulu. Halo siapa, semuanya. di mana, atau siapa naik apa gitu. Aku Mahdi Ari tadi naik KRL sih ya. Oh iya. Tapi aku pokoknya aku temannya Hanif dan emang kebetulan suka bahas film juga di platform TikTok aku. Oh iya. Oke, seneng banget nih diundang ngebahas soal apa tadi film apa? Pengabdi Setan? Bukan. Kita ini sih dari acara Vindes. Oh, bukan. Sebelah dong. Martin Supreme juga. Kapan Ini nih dia. mulainya nih? Iya, The Pursuit of Happiness. Pursuit of Happiness. Ini kita akan bahas bersama Kak Ari. Jadi thank you banget nih Kak Ari sudah mau datang. It's an honor for me It was an also. honor for me also. Dan gak usah lama-lama lagi, kita langsung aja bahas film ini. Tapi sebelum itu, semuanya ngerolin. Let's break it down. I'm going pro! Oh, okay. Yeah. Nah, di film The Pursuit of Happiness ini yang ditayangkan pada tahun 2006 ya guys ya. 2006. Kita udah semester 3 tuh ya. Jujur magang. tuh. Magang. Enggak dong. Aku masih daftar itu kayaknya rumah sakit. Nyari Daftar kamar rumah gitu. sakit. Aku udah ini sih. Udah lika-liku hidup udah aku rasain. Iya. Yap. Welcome to the Aku new 2005. world this. Dan kita lanjut. Tadi 2006 ya 2006. ditayangkan ya. Dan disutradari juga oleh kakak saya sendiri Gabriel Muceno, shout out. Shout out. Enggak lah. Jadi ini Gabriel Muceno sebagai sutradara dari film The Pursuit of Happiness. Jadi sebenarnya ini film udah lama ya guys ya. Jadi tetap kita bahas karena apa? Karena ini film sangat menginspirasi dan ya Bener banget dan aku ingat banget ini filmnya rame banget karena katanya ini dimainkan oleh para bintang-bintang ikonik. Cuma aku agak bingung bintang-bintang ikonik kok belum ada kita. oh iya itu makanya kita harus follow up lah ya, ke 2006 lagi. Nggak, tapi Kayak gitu. Tapi ini dibintangi oleh para bintang-bintang ikonik seperti Will Smith yang jadi Chris Gardner dan yang menariknya lagi main film juga tuh anaknya tuh si Jaden Smith. Jadi anaknya juga di film itu yang jadi Christopher. Dan nyatanya nih, yang membuat film ini rame dibicarakan, ini ternyata sebuah kisah nyata. Kisah nyata berdasarkan dari adaptasi sebuah novel yang judulnya juga sama, The Pursuit of Happiness. Dan ini menceritakan seorang pengusaha sukses yang bernama Chris Gardner yang menceritakan kalau dia itu dari dulunya berjuang dari titik terendah ya, jadi nggak ada pewaris gitu, dia nggak ada. Dia umur berapa? Dia adalah di filmnya nanti dia umur 30 sekian tuh baru ketemu bapaknya gitu loh. Oh, benar. Jadi nggak ada yang namanya pewaris Nggak ada gitu. pewaris. Ya karena kita sedikit relate ya. Jujur ya, perintis banget nih. Perintis banget kita Perintis. perintis. Jadi sebelum kita masuk ke pembahasan lebih dalam, kita akan spill dulu nih sinopsisnya biar kalian juga relate yang nggak tahu filmnya. Iya benar-benar. Jadi secara garis besar ini filmnya tentang Chris Gardner yang sebenarnya pilihan hidupnya agak questionable nih Hanif nih. Oh iya. Jadi dia pernah bisnis alat medis cuma agak gagal, makanya dia harus putar otak lagi gimana cara menghasilkan income. Soalnya dia harus ngegedein anaknya juga Christopher. Jadilah dia streamer. Bukan, bukan ya? streamer ada tuh Agak zaman baru segitu. ya. Ada 2006. Iya. Dan ya didukung juga dorongan dari kondisi ekonomi keluarga Chris ini yang sangat sulit. Dan semakin sulit seiring berjalannya waktu. Sampai istrinya juga memutuskan untuk merantau ke kota lain, jauh dari kota sebelumnya, itu New York.
gitu. Yap. Dan tapi di tengah kondisi itu, Chris Gardner tetap harus ikut magang nih. Magang nggak berbayar lagi. Iya. Untuk menjadi pialang saham. Dia pokoknya berusaha banget dapat posisi tersebut. Dan ya itu, ditambah dia juga ada anaknya di rumah. Dan ada scene tersedih menurut gue ya. Jadi mereka berdua sempat ketiduran di WC umum loh. Aduh, WC umum sih parah sih. Iya, di kita WC umum masih bayar loh 2.000. Gitu. Dan film ini berakhir dengan hasil yang memuaskan nih, saudara-saudara. Jadi ketika Chris diterima sebagai terima kerja sebagai pialang saham setelah berbulan-bulan magang tidak dibayar, film ini memperlihatkan bagaimana Chris ini tetap berusaha belajar, bertahan meski hidupnya berada di titik paling sulit di dalam hidupnya. Kayak gitu loh. Oh ya Kak Ari, menurut Kak Ari, gimana sih awal film ini akhirnya bisa dibuat? Jadi sebenarnya inspirasi utamanya si sutradara untuk membuat film ini itu dari yang seperti disebutkan tadi kan, dari kisah nyata yang dibikin jadi novel dan novel itu diadaptasi jadi film. Makanya menarik banget. Dan ternyata filmnya memang inspiratif banget dan banyak orang suka sampai sekarang. Ya makanya sampai sekarang masih make sense dan kalau nonton lagi tuh damage-nya masih kerasa gitu. Ya, menarik banget lah dari kisah nyata. Jadi BBC tuh ya, Demek ya, boleh. bener. Lanjut. Kita akan lanjut. Alasan mengapa film ini bisa terwujud adalah karena kekuatan dan alur ceritanya yang realistis dan relevan dengan apa yang dialami oleh banyak orang di zaman sekarang ya. Dan ya orang-orang yang seperti mengalami kegagalan, kemudian juga perjuangan dalam memperjuangkan ekonominya, dan mimpi serta harapan untuk kehidupan yang lebih baik, menciptakan keluarga yang bisa makan fine dining tiap bulan kayak gitu. Waduh, pengen sih aku sih jujur ya. Jujur Grand Hyatt sih gue tiap minggu sih. Grand Hyatt tiap minggu, oke. Iya. Nah dari perjuangan ini kita bisa lihat gimana perjuangan si Chris Gardner ini. Jadi penonton tuh agak bertanya-tanya gitu loh Hanif. Emang bener ya kerja keras tuh bener-bener sama dengan hasil? Oh, bisa jadi itu mereka nanyanya lewat Saweria kayaknya. Boleh dulu gak ada kita. Oh, gak ada. Malahan ini YouTube ya Hanif ya. Tapi tolong. iya, jujur benar banget, jujur gue akuin. Film ini bikin aku tuh mempertanyakan hal itu gitu. Dan kebetulan teman-teman kreatif juga sudah membuat soal-soal ya. Jadi kita akan Ada 7.000 nih katanya soalnya nih. Waduh jujur mungkin aja. sempat. Jadi ada beberapa pertanyaan yang akan kita bahas. Jadi langsung aja yuk. Kadang, satu angka terasa seperti bisa mengubah dan menentukan seluruh masa depan. Duh, gimana ya? IPK turun. Papa mama pasti kecewa sama aku. Mana udah janji lagi nilainya bakalan bagus di semester ini. Aduh, gimana ya? Aku takut kalau aku emang gak cukup baik di mata mereka. Liv, kamu kenapa? Mukanya kok pucat gitu, kayak hantu. Kamu gak apa-apa kan? Aku gak baik-baik aja, Ki. Nilai aku jelek. Aku takut aku ngecewain orang tua aku. Aku juga takut masa depan aku hancur karena nilai sejelek ini. Aku harus gimana ya, Ki? Dengar ya, Liv. Nilai itu emang penting. Tapi, nilai itu bukan penentu seluruh hidup kamu. Kalau kamu yang lagi nonton sedang merasa panik, atau malah takut mengecewakan orang tua, atau malah merasa masa depan terasa tidak pasti, kamu gak sendirian kok. Kesehatan mental itu bagian dari hidup yang sehat. Semuanya akan baik-baik saja. Nilai dan IPK bukanlah segalanya. Kamu jauh lebih berharga dari angka dalam layar. Wah ini Mulia. pertanyaan bagus banget Hanif, bagus banget. Bagus ya? Bagus banget. Jadi dan seperti kita lihat kan, Chris di sini tuh bukan cuma kerja keras fisik doang loh, mental juga. Sampai sih tinggalin istrinya, harus ngerawat anaknya dan problem tuh kayak bertumpu-tumpu. Jadi menurut aku ya dengan lihat endingnya Chris, harusnya sih iya dengan ketekunan dan jangka waktu tertentu. Iya konsisten lah ya. Tapi ya Kak ya, film ini juga realistis gitu. Kenapa tuh? Kenyataannya nih nggak semua orang langsung berhasil. Jadi prosesnya tuh banyak gitu dan kita nggak tahu itu sampai kapan gitu. Bener. Jadi kenyataannya nggak seperti itu. Jadi benar-benar buat kita belajar perjuangan itu tidak mengkhianati hasil dengan story yang panjang. Tetap ada proses ya. Iya, jadi kayak gitu sih mungkin tadi. Yang membuat film ini inspiratif, sangat inspiratif dan saya sangat terinspirasi dari film itu. Saya juga.
adalah kedekatan emosional antara ayah dan anak sih. Itu ini banget sih. Iya. Ya udah itu kedekatan emosional tuh bener-bener wah saya gelisah kalau ada di posisi beliau ini Iya sih, seorang jujur Chris. kasihan. Dan selain itu, ini film tuh menurut aku ya nggak berlebihan, realistis gitu. Karena yang aku lihat, terutama di Jakarta tuh banyak loh orang-orang seperti Chris Gardner ini yang emang berusaha Jujur. ngehidupin anaknya sendiri. Shout out Gojek, Grab. Yes. Lala Move. UMKM juga. Semangat. Iya, jadi pesan paling kuat dari film ini tuh yaitu tentang harapan bahwa ya dalam kondisi seburuk apapun seseorang tuh tetap punya pilihan, decide lah untuk tidak menyerah. Yes. Gitu. Bener banget lagi. Jadi makin sadar berapa relate ini sama ya tadi kondisi orang-orang di Jakarta. Iya, kondisi kita berdua. Kondisi kita berdua, benar. Pas banget sih menurut aku, malah film ini makin relevan makin lama gitu karena Bitcoin turun. bukan, tapi bener lagi tapi dalam kondisi dunia ini yang makin gak pasti dan kayaknya makin banyak tekanan ekonomi, sosial, politik. Jadi yang kita bisa pegang tuh cuma keteguhan kita doang. Asik gak? Betul. Iya, relevan parah. Jadi parah. menggambarkan realitas ya. Jujur juga ya. Dan banyak orang masih berjuang dalam mencari pekerjaan, membangun karir dari nol gitu, kayak isi bensin. Atau bertahan demi keluarga gitu ya. Kalau di zaman sekarang mungkin dinamain apa? Generasi makanan apa namanya? Kolak. Sandwich ya. Gua Oke. tahu lagi. Aku tahu ini lagi Ramadan tahu. Jujur lagi pengen lagi. Nah, tapi nilai yang disampaikan pada film ini itu banyak tuh tentang resilience, growth mindset, determinasi yang sangat dibutuhkan ya tadi di era yang nggak pasti ini. Iya, betul. Era modern inilah ya. Setelah kita berdua berdiskusi, Lama banget sih. kami setuju menyatakan bahwasanya Yap. pros di dalam film ini adalah seperti nomor 1, Oke. Cerita ini diambil dari kisah nyata seorang sehingga pesan di film tuh secara utuh nyampe gitu. Kalau nomor 2, pesan moral yang ingin disampaikan dalam film ini mudah diterima dan juga inspiratif meskipun sangat basic. Yang ketiga, cerita ini sangat mendorong aspek emosional dari hubungan ayah dan anak yang menyentuh bagi para penonton. adapun yang menurut kita berkekurangan dalam film ini yang pertama Alur ceritanya kadang-kadang agak lambat. agak ya. Jadi ya ini kan opinionnya. Yap. Tidak ada salah, tidak ada benar. Mungkin aku nontonnya agak lapar juga soalnya belum buka. Oh benar. Dua deh, Yang boleh kedua deh, Hanif. kurangnya perspektif dan dari istri. Jadi kita mungkin terlalu banyak ya ngelihat POV dari sang suami which is Chris Gardner ya. Chris Gardner. Kita tidak melihat istrinya nih ngedumel. Kita nggak ngelihat istrinya nih dia tuh ngomong apa sebenarnya di dalam hatinya gitu. Cuman ngeliat saat interaksi bersama Chris Gardner-nya aja. Bener. Yang Ketiga ketiga dong, bridgingin dong, tolong. apa konflik utamanya nih? Konflik utamanya yaitu filmnya menurut aku itu agak terlalu linear aja sih, jadi nggak banyak twistnya. Jadi kayak agak mungkin sedikit ketebak sih. Iya. Jadi ya mungkin yang tadi saya juga bilang sangat lumayan basic ya. Tapi tetap menyentuh. Jadi langsung aja rating film. Ini harus naruh iPad nih. Nggak perlu Oke, karena ya saya sudah Bill Goib. Jadi Iya, diambil lagi. menurut Kak Ari rating dari 1 sampai 10 nilainya berapa? Kalau aku jujur aku 9. Itu sebenarnya secara cerita karakternya juga di develop sangat well. Tapi ya sebenarnya nggak ada shot sinematik yang terlalu impresif. Basic juga cara nge-shotnya, cara nge-scoringnya, sound design-nya. Tapi secara cerita dan karakter oke banget. Aku invested banget sama karakter Chris Gardner. Jujur itu rating spek Joko Anwar sih. Spek Joko Anwar ya? Iya, setara Joko Anwar. Tanya please, tanya. Oh iya, kalau Hanif berapa nih 1 sampai 10? Ini pertanyaan menarik banget teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi gini, The Pursuit of Happiness ini menurut saya film yang memang bisa dibilang basic, tapi poinnya itu untuk relatable dan kita menjadi punya harapan bahwasanya pokoknya kita masih bisa untuk berjuang lah intinya gitu teman-teman ya. Jadi kita tetap Pesannya bisa nyampe bisa milih untuk kita nggak harus nyerah kok di posisi kayak gini gitu loh, maksud saya gitu loh. Ya, itu yang kamu rasain pas nonton itu? Iya karena mental health, life work balance gitu mas. Oke, setuju banget tadi. Pokoknya menurut gue ratingnya 9/10 kayak Mahdi Ari. Yeah. Jadi setelah semua yang telah kita bahas hari ini, yang bisa kita ambil adalah dalam film The Pursuit of Happiness, perjuangan itu memang gak mudah, tapi bukan berarti gak mungkin.
Aku setuju banget lagi. Film ini menurut aku ngajarin gimana segelap apapun kondisi kita, setekanan apapun itu, selalu ada light at the end of the tunnel. Jadi pasti tetap ada ruang buat bangkit, ruang buat berjuang. Pokoknya, dan itu tuh nggak selalu tentang output. Bisa jadi kesenangan yang kita dapat tuh dari proses ngedapetin output tersebut. Keren, keren. Boleh banget tuh. Thank you banget udah ngundang di Ngerol, acara favorit aku. Dan pastinya semoga bermanfaat lah. Buat kalian, sobat kreatif, menurut kalian gimana? Apakah kerja keras itu selalu tidak pernah mengkhianati hasil? Atau kalian punya pendapat sendiri? Tulis di kolom komentar ya. Dan jangan lupa support terus LSPR FTVC dengan cara klik tombol like and subscribe down below. Temui konten serupa di Instagram FTVC @LSPR FTVC. Dan see you di review film berikutnya. Kalau kalian punya saran film lainnya atau film kita berdua juga nanti nggak apa-apa. Kita nggak apa-apa banget kalau kalian minta film Terbuka kita. banget. Terbuka, kita open minded. Dan see you on the next content. Bye.